Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayati khalifatillah bi khuzainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadatu wal khadat salatan taqdahu lana biha wa bal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Halaman 21 nomor 46. Artinya, hai orang yang beriman. Ini ditujukan kepada orang yang sudah Islam dan beriman. Berarti munnya kada beriman lawan Allah, lain muslim itu jar Allah Ta'ala tasarahinya ay. Jadi munnya sudah beriman lawan Allah, muslim, Islam lawan Allah, nah itu ada perhatian Allah yang khusus terhadap orang itu. Di antara perhatian Allah adalah di sini dipanggil dengan sebutan hai orang yang beriman. Sesungguhnya meminum khamar. Khamar itu sambatan bahari lah, orang bahari. Yang wahih ini sesuatu minuman cair yang memabukkan. Itu khamar namanya. Apakah namanya? Sambatan judulnya. Bilanya diminum mabuk disebut khamar. Termasuk yang memabukkan itu benda yang padat, obat-obatan terlarang misalnya, daun-daunan, gimana itu? Atau misalnya apakah bendanya bila inya memabukkan, maka dihukumi hukumnya seperti khamar ini juga. Nah, ini khamar ini terbagi dua lah, ada yang cair, ada yang padat. Kalaunya cair itu dihukumi najis dalam ilmu fikih. Kalau padat kada dihukumi najis. Padat seaslinya. Misalnya daun ganja. Daun ganja itu karenanya padat, kada cair, maka ibarat ada di kantung sah aja sembahyangnya karena kada dihukumi najis. Tapi kalau nya khamar cair, minuman keras nih, itu yang cair itu bendanya itu sudah dihukumi najis. Satitik ada di baju, di bawah sembahyang kada sah sembahyangnya. Jadi ada dua permasalahan di situ. Tapi dari sisi hukum keharamannya sama pada haram. Sama-sama pada haram karena menghilangkan akal. Nah, sedangkan khusus daun ganja itu karena inya padat maka kada dihukumi najis. Tetapi ganja ini sebagian ulama ada memadahkan bagi mirip seperti model kayak sebangsa kayak rokok cangkih itu, cangkih kasarnya kan. Kayak rokok itu kan diambil dari cangkih ya kalau. Nah, sejenis kayak itu, sejenis kayak bisa dimakan. Nah, kalau di kitab-kitab yang bahari-bahari yang bahasa Melayu itu, nah ganja itu termasuk sesuatu yang boleh dimakan. Apabila kada berlebihan tuh bahari orang kada paham lagi, kada tahu, kada menggunakan sebagai bahan untuk menghilangkan akal, memabukkan, kada. Orang sekadarnya aja memakannya tuh nah. Makanya ujar orang yang suah berjalanan ke Aceh situ, kalaunya ganjan itu ditanam di hihiga rumah aja, udah kayak pucuk kato, nah itu dibolehkan aja, di ujar habar.
Tapi kalau sudah diperkebunkan jadi ladang, nah itu yang dilarang karena tujuannya sudah salah. Nah itu. Jadi kalau di orang Aceh sana ganja itu udah kayak tanaman sayur yang di halaman, pucuk kato, pucuk luntas. Nah kayak itu modelnya. Nah jadi bila hendak menjarang campuran gangan segala macam, ambil pucuknya sedikit. Nah itu kada boleh ini tuh. Nah, tapi kalau sudah disalahgunakan, nah itu yang kada boleh. Yang jadi ada ladang segala macam itu. Nah, jadi kalau kita membaca kitab-kitab klasik, ganja tuh ganja yang daunnya tuh. Nah, lain yang kalau sudah yang disalahgunakan itu boleh-boleh aja dimakan. Nah, sedangkan khamar ini bendanya kalau disebut khamar dua syaratnya. Pertama cair, yang kedua memabukkan, menghilangkan akal, maka disebut khamar narnya. Nah, apakah judulnya? Capnya tuh terserah aja. Nah, itu khamar. Nah, maka karena khamar ini cair dihukumi oleh ulama bubuhan apa di bidang fikih termasuk najis. Nah, termasuk najis. Hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar. Nah, meminum khamar, berjudi. Nah, sedangkan berjudi ini itu bagian dari masalah riba. Lah, masuk bab riba. Jadi dosa-dosa apa yang diterima oleh orang yang berjudi ini, maka yang diterimanya adalah dosa orang-orang yang menggawi riba. Masuk babnya di situ. Berkorban untuk berhala. Nah, itu ini kisah bahari panggilan inilah, berkorban untuk berhala. Misalnya macam-macam caranya nih. Ada kayak model kayak sesajen kah atau apakah untuk si berhala itu. Nah, ini caranya macam-macam. Kalau yo ini mungkin ada, mungkin sebagian daerah tertentu mungkin ada lah. Nah, itu. Tapi yang untuk saat ini yang berhalanya itu ada sekolah yang berhala yang tahu lagi harus melihat lagi. Kalau nya di gunung-gunung sana apakah masih ada berhala-berhala? Nah, misalnya menyembelih ayam. Menyembelihnya tadi parak berhala itu di hadapan berhala. Nah, itu narnya berkorban untuk berhala. Menyembelih sapi misalnya, dibawa sapi ke berhala situ sembelih di hadapan berhala. Macam-macamnya niatnya tuh, ada ini untuk itu segala macam. Nah, itu termasuk yang dilarang juga oleh agama kita. Tapi ini berkorban untuk berhala ini orangnya memang orangnya lain orang Islam. Nah, cuma asalnya waktu di zaman bahari ini itu zaman Nabi itu memang walaupun orang tadi sudah berislam, kadang tahu perumpat gawiannya sama dengan kayak itu. Nah, tahu umpat padahal Islam juga. Nah, kayak kita misalnya Islam hendak mencari nomor buntut nih. Tulah kayak juga gunung-gunung sana ada pohon ganal, pohon binjai. Tapi pohon binjai. Mun kada tahu berarti dasar kada tahu tuh. Pohon binjai itu ganal, pian ada yang kada kawa kita meragap. Anunya kada sampai tangan meragap ganal benar. Nah, pohon binjai ini ujar habar bahan tuh bajin segala macam. Datang ke sana jam 1 malam. Guring di sana, sanggup autan segala macam ya Allah, itu yang menyamuk. Nah, malikit udah kayak parapin dulu, bawa macam-macam segala macam ini segala macam yang sesajinnya itu. Nah, ini ada yang berucap 351 aja. Nah, oh berarti jinnya tuh memendahkan nomornya. Nah, itu berucap kayak itu. Nah, itu termasuk padahal itu orang Islam orangnya bisa menggawin kayak itu. Kenapa bisa menggawin kayak itu? Nah, ini tadi tuh Bang, ada bujur Islamnya. Lalu pulang itu mengundi nasib dengan panah. Nah, ini cara orang bahari hendak mencari atau memilih mana yang hendak digawi, mana kada. Nah, itu mengundi nasib dengan panah. Kalau nyawayah ini ya istikharah. Kita sembahyang sunat istikharah. Nah, kalau bahari ini tuh hendak tulak ke manakah misalnya, maka supaya tulak kada. Nah, lalu memanahai panah bilainya kada tepat sasaran, kada jadi tulak tuh. Nah, atau misalnya anak nih kawinakan kada, lalu panah yang abah memanah. Sekalinya luput kalau sudah kawin gini dia. Yang anak benar kawin sudah.
Nah, maka itu sebenarnya itu mengudi nasib misalnya, atau misalnya hendak bertanam, tanam kada, maka itu, nah itu kada boleh sebenarnya, maka itu termasuk perbuatan jahiliyah. Nah, haram hukumnya. Nah, ini termasuk yang salah, mengudi nasib dengan anak panah, maka itu. Bahkan ada yang sampai saking sadisnya itu memanah anak nih, bila inya tepat sasaran bagus saja, artinya dididik, dirawat. Tapi bila inya kada tepat sasaran, bisa yang dikubur hidup-hidup tuh anak. Itu zaman jahiliyah bahari, sebab panah sekali luput, berarti dianggap anaknya membawa sial. Nah, itu zaman jahiliyah bahari, bisa dikubur hidup-hidup. Itu sebab gara-gara tadinya percaya lawan bacaan nasib gitu. Nah, padahal nasib kita ini kadang yang tahunya. Nah, maka tauhid ajaran memadahkan kita itu disuruh lawan Allah Ta'ala ini bersangka baik, disuruh menjalankan syariat. Nah, hasilnya kita disuruh ridho, itu aja. Adalah semua itu termasuk perbuatan syaitan. Nah, seluruhnya itu termasuk perbuatan syaitan. Jadi bila kita menggawi itu minum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengudi nasib dengan panah tadi. Ini kita mengudi nasib dengan panah itu macam-macam caranya, wah inilah. Nah, hendak turun pada rumah. Jadi aja. Yang mana pina rasa sasak, oh yang rasa sasak sebelah kiri, berarti aku turun pada rumah harus sebelah kanan berdulu aja. Batis nih, melangkah sebelah kanan berdulu. Nah, itu termasuk nang kene juga, hati-hati jangan model kayak diulah wiritan mangga itu. Hendak turun itu tuh babacaan. Kada pangnang kayak ini. Sasak sebelah kanan aja. Berarti sebelah kiri berdulu melangkah. Yang mana yang kada sasak itu betul dulu berarti sebelah kah ada nang kayak ini. Padahal Nabi kada melajarin nang kayak itu. Banyak ajaran-ajaran Nabi itu yang disuruh kita berbacaan bila hendak keluar rumah, ada yang kayak ini bang. Ada juga lo mau melihat berbiji mata, kau lo kah kahilir aja berjalan. Buka yang mana paling tarang sebelah kanan sebelah kiri, sebelah kanan berdahulunya melangkah, padahal seorang hendak ke kiri, pasar di kiri, aku keliling dulu sini sebelah kanan aja. Hanya kan beliung tujuh ke pasar. Ada juga kayak itu. Nah, ini kada bujur, ini termasuk amal-amal orang jahiliyah bahari. Nah, termasuk amal-amal orang-orang jahiliyah yang bahari. Kita disuruh bersangka baik aja dengan Allah Ta'ala, cuma bersyariat. Nah, syariat itu sesuai kan dengan anjuran Rasulullah. Hendak keluar pada rumah misalnya, bacain kursi paling sedikit sekali baca. Maka ujar Nabi, tabulik ke rumah itu juga dalam keadaan selamat. Amun pindah jauh jaraknya, bepergian nih sampai ke Banjar sana, bacain kursi 3 kali. Nah, 3 kali. Imbato duduk Yasin, Waqiah, Tabarak, tinggalkan orang kan. Kebanyakan 3 kali aja ya di kursi. Kalau saya yang kayak baca dulu selamat nih tuh. Nah, kan sambil di jalan baca salawat gampang aja, sambil di jalan baca salawat. Atau di rumah juga salawat yang assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi mbak tutung ayat kursi sekali tadi atau 3 kali, hanya baca baca salam kepada Rasulullah, salam waktu sembahyang kita tuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, berdiam dulu situ mat, rasa-rasa Nabi menyahut. Nah, baca pulang sekali sampai 3 kali. Ini amalan orang-orang bahari juga ini. Kita memberi salam kepada Nabi, Nabi menyahut. Ya Nabi nyawa selamat juga. Nah, sahutan Nabi itulah yang jadi andalan kita. Nyawa selamat juga. Oh, sekandak berjalan orang bahari itu aja melihatnya, Jepang kan melihatnya. Nya guringan Jepangnya waktu itu. Nah, berjalan sekarang. Nah, itu kesamaran orang bahari ini selamat. Pistol segala macam kada mempan. Pistolnya diam aja bang, kada digunakan. Orangnya guringan. Nah, itu orang bahari berjalan. Tuh kisah yang guru sekumpul, Abbasidin membawa guru sekumpul.
Ini guru sebel bagi salah ya sidin abah sidin membawa sidin ketemu lirang kan waktu itu berjagaan Jepangnya kalau jadi abah sidin membawa bini sidin ke ketemu lirang menyebarang waktu yang hamil tuh nah Jepang itu jagaan kada melihat bulikannya pulang membawa guru sekumpul pulang bulikannya dari tunggu lirang ke karaton juga kan itu nah kada melihat juga Jepang nih. Jadi ditakunin apa amalan Abah Sidin sekalinya assalamualaikum itu amalannya assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasa-rasa Nabi menyahut dulu tuh nah 3 kali aja 3 kali gak sekali kan terus 3 kali pang ya kalau makan itu amalan diantara amalan yang hendak kita baca waktu hendak keluar rumah tapi itu masih dalam rumah lah. Nah, betul ada juga yang bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah ada juga itu. Tapi seandainya memang kita pagi sore ini Mbak sudah pagi sore baca ratib, pagi ratib, sore ratib itu sudah tercukupi sudah. Jadi ibarat keluar rumah tuh langsung beluncat gitu enggak ada apa-apa lagi. Nah, besokan sudah membaca. Jadi keluar rumah langsung beluncat lagi. Nah, peribahasanya itulah. Nah, sudah ada apa-apa lagi karena amalan kita sudah ada pagi sore. Kayak itu. Amun pang misalnya kita perjalanan jauh apalagi bahaya misalnya macam-macam ada ini itu segala macam kita khawatir nah hendak bacaan hawat kada sampat karena itu segala macam nah sampat akan membaca yang 10 kali di sini nah bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali besukan kita kan subuh hendak berangkat nih bangun talambat menendau lalu bangun terlambat anak begas-gas napa yang dibaca napa yang ingat itu yang dibaca cuma diantaranya yang bagus dibaca supaya kita tadi selamat sepanjang jalan sebab kalimatnya bila membaca itu 10 kali lam tusibhu bala kadang menimpa akannya oleh bala nah sepanjang perjalanannya bacaan itu 10 kali bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini caranya tuh nah jadi kada perlu kita model kayak yang kayak tadi yang kayak itu terusan itu ada aja amaliyahnya nah sebab bila nang kayak itu min amali syaitan termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan itu nah minuman keras dijauhi berjudi dijauhi agar kamu mendapat keberuntungan. Kita tuh kenapa berjudi salah anggapan dikira dengan berjudi itu untung dikira padahal kan ada yang untungnya pian ulun sudah meneliti sepanjang ulun beakalnya nah ulun teliti sudah lihat melihati ada juga pina untung pina sugih bener ujung-ujungnya malah miskin juga akhirnya ada orang tuh berjudi raja judi sih tuh sugih di rumah ini penggandalnya di kampung sekalinya ujung-ujungnya malah hancur juga. Nah, dipadahkan sini nak anak beruntung jauhi perjudian termasuk riba maka itu jauhi. Sesungguhnya syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Nah, maliwat mana syaitan hendak menjadikan kita supaya bermusuhan, bahwalan, bakalahian maliwat lantaran minum arak. Nah, minum yang memabukkan ini ujung-ujungnya kita bahwalan tuh bakalahian yang sampai wani menampiling kuitan tuh gara-gara yang anak memabuk. Berjudi nah kayak itu juga. Siapa aja berjudi bilanya kalah, apalagi banyak habisnya kalah sampai sadar rumah. Misal nih, pasti hatinya sarik. Bahwa dan jagarnya tuh. Nah. Dan mabuk serta judi tadi menghalangi kamu dari mengingat Allah. Nah, menghalangi kamu dari mengingat Allah, bahkan menghalangi kamu dari salat. Salat itu sembahyang. Jelas saya sudah menggawian sudah berjudi mabuk adalah nih pahartan berjudi kita stop dulu aja orang ajan macam jangan dulu aja ada ya kalau pas ramiannya berjudi itu lah nah ada orang ajan kita diaman dulu lah aja menghormati orang ajan aku sembahyang dulu bodoh dulu aja kadada nang itu yang ada malah asik aja
Ujar orang ahli judi, berjudi itu paling rami dalam hidupnya. Ujar orang yang ahli judi, ketujuh judi. Nah, orang ujar yang ketujuh minum minuman keras, pulang minum minuman keras tuh bang sudah yang paling nyaman dia. Nah, masing-masing hobi. Jadi waktu inya minum minuman keras, berjudi, waktu itu nya kadanya mikirakan Tuhan bang, kada juga memikirkan sembahyang. Maka jar Allah Ta'ala, berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ini perintah Allah nih, berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, minum minuman keras nih, ulang belah. Amun yang mengudi nasib tadi kita sudah paham kawan adusan itu. Mun hendak kita memilih juga sembahyang sunat istikharah kan. Nah, atau kita hendak selamat misalnya syariatnya tadi bacaan, ada wiritan. Nah, sedangkan yang urusan yang gawian tadi kayak manak sesajin segala macam itu kira-kira kita ada menggawi juga ya kalau gitu. Nah, itu kira-kira yang bisa kita menggawi ini mengkada kita, anak kita kah, dan anak kita kah, siapakah minum minuman keras ini nah atau berjudi. Nah, itu sudah dipadahkan pemerintah nih penyakit masyarakat. Jadi orang yang berjudi ditipu oleh setan, dibayang-bayangi perasaan dapat untung banyak. Setan menipu. Nah, orang yang minum minuman keras itu juga ditipu juga oleh setan, dibayang-bayangi supaya apa nih bila minum ini hilang seluruh masalahnya. Nah, kebanyakan masalah mabuk kayak ujung-ujung minum lalu mabuk dianggapnya hilang padahal malah menambah masalah. Nah, maka para ulama mulai bahari kalak lah, mulai zaman Nabi sampai kena hari kiamat memadahkan. Kenapa sampai perbuatan-perbuatan setan ini ada digawi oleh anak manusia? Sebabnya macam-macam. Sebab yang paling kuat diantaranya adalah nih, anak kita kasih apakah? Gara-gara pergaulan yang salah. Nah, kita salah mendidik anak, salah cara mendidik anak. Mulai dari inyakan anak mumayyiz itu, nah itu kita harus ada perhatian khusus. Arti mumayyiz itu sudah bisa membedakan baik dan buruk. Maka kita beri pemahaman ini baik, ini buruk. Kita arahkan kepada kebaikan. Karenanya sudah paham mana kebaikan, mana keburukan. Atau umur 7 tahun. Makanya Nabi itu bari memadahi lingkungan anak kita waktu umur 7 tahun itu dijaga benar. Bila lingkungannya sudah salah mulai umur 7 tahun, 10 tahun menjelang balik, nah jelas sudahnya ujung-ujungnya cagar salah gawiannya tuh. Sebab lingkungan ini mempengaruhi lingkungan. Nah, apabila lingkungan sudah yang gawiannya bubuhan yang mabuk, nah maka anak kita bisa terumpat. Jangan anak kita seorang yang bisa terumpat, harus anak kita jauh-jauh berjudi lingkungan. Nabi memadahi bahari ad-daru apa deh? Ajaru qabla dar. Ajar qabla dar. Perhatikan dulu tetangga kita sebelum kita berdiam di situ. Tetangga hanya rumah. Nah, apa tuh ajar qabla dar. Nah, tuh handap aja kata-kata Nabi itu. Sama kayak kita sebelum kena anak kita ini kan kawan-kawan segala macam. Hati-hati. Jadi 3 pertanyaan kalau anak kita takuni apa supaya jangan sampai anak kita tuh kayak kita. Ya kalau kita sudah ada bagus misalnya anak kita barang hari-hari anak kita yang bakal atau yang sudah balik atau menjelang balik takuni 3 pertanyaan atau kita perhatikan dengan 3 macam nih. Nah, datang di mana tadi nak nyawa? Siapa kawan nyawa? Napa yang nyawa gawi? Yang waktu kada di mata kita atau amun sudah di mata kita kada perlu bertakun lagi. Ini ada di mata kita bertakun datang nyawa itu bikin ngari pintar. Ada di hadapan seorangnya ditakuni napa nyawa gawi tadi aja. Bah nih aja. Udah paham lalu aja anak nih bolos seorang atau sopan nih. Nih waktu kada ada di mata kita di mana inya? Apalagi zaman yang liburan ini nah kada sekolahan kan ya lah. Setengah hari kedada anak kita tuh di rumah kita kada tahu datang santai aja kadada anak mana koni nyawa datang di mana kawan nyawa siapa mana orangnya napa tadi yang nyawa gawe
3 macam pertanyaan tuh menghasilkan jawaban-jawaban yang jawaban tuh jadi evaluasi kita setiap hari dalam membimbing anak. Oh, ternyata anakku sudah gini. Nah, evaluasi ini tuh syariat sebenarnya. Jadi kita kalau menyimpulkan, sekalinya anak kita bisa kawan si anu itu beruku berataan, berarti anak kita bisa juga beruku. Itu karena kawan anak kita, ya sifat anak kita sama kurang lebih aja nih tuh. Ya, seseorang ini menuruti sifat kawannya. Bila inya belum kuat imannya, belum jadi wali Allah Ta'ala. Amun yang pian sudah jadi wali Allah Ta'ala, kan ada masalah. Ini anak masih yang mantaran ini. Nah, takuni ibadah bila bertamu pulang sudahkah sembahyang, itu penting banget pertanyaan itu di sering-sering kita pertanyakan. Mulai sudah memayis, sudah nak sembahyang dulu, wudu dulu, pelajari kayak itu. Karena bila sudah baliknya ingin paham masa orang dan sudah terbiasa. Jangan sampai kita kada pernah bertakun, sudahkah nyawa sembahyang, kada suah bertakun. Kenapa jauh suah bertakun? Sama seguru lon anak lon bini ngalih perguruan tamat sembahyang lalu ngalih. Nah, kasihan aja Bang. Makanya orang-orang wali Allah Ta'ala tuh hari-hari mendoakan orang kita yang mawalan ini. Nah, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham mada sayyidina Muhammad, Allahumma sur mada sayyidina Muhammad, Allahumma jabur li ummati sayyidina Muhammad. Mendoakan orang yang kada ada saudara lawan kita gin mendoakan lawan kita. Kenapa kita lawan anak kada mendoakan padahal saudara saluak sadak saliur asalnya ya Allah timbul jadi anak. Orang-orang wali sana yang jauh-jauh itu mendoakan lawan kita. Harusnya kita tadi mendoakan untuk anak. Barang siapa kada pernah mendoakan kebaikan untuk anak, jangan diharap kebaikannya. Artinya cagar kada bagus. Nah, doakan anak bujur-bujur, didoakan, diarahkan supaya jangan terlibat yang penyakit tadi. Minum-minuman keras, berjudi. Itu seluruhnya tadi itu pergaulan yang salah. Maunya baik-baik aja, pergaulan datang di mana? Minuman keras dan berjudi itu. Kada mau. Jadi akar masalahnya di situ. Amung sudah tua masih berjudi dan minum-minuman keras, berhuban segala macam sudah masih jagawian kayak itu. Umur sudah 60 misalnya, ini kada ngalih benar harapan anunya. Nah, tapi kan mustahil juga Bang orang tuh bertaubat, kada mustahil karena sesuatu itu sifatnya harus. Nah, jadi kananakan bila gawiannya kada bagus karena pergaulan. Kamu sudah tua benar masih kada bagus bukan karena pergaulan lagi. Itu kenapa? Karena bungul di wadi. Lalu kada paham yang seorang tuh cagar mati kada paham. Cagar orang pokoli di kubur kada paham. Nah, kada tahu bahwa ini bahayanya ganal benar. Kada tahu. Karena kada tahu, kada apa-apa. Rasa bagus saya sudah. Maka timbul di hati ini perasaan kada ada takutan lawan Tuhan. Nah, kenapa timbul perasaan kada takut lawan Tuhan? Ini kada pinando. Padahal kita berisi perasaan takut tuh hukumnya wajib. Nah, jadi setiap insan, setiap manusia yang balik berakal wajib berisi perasaan takut kepada Allah di dalam setiap keadaan. Wajib tuh hukumnya. Karena kita kada belajar ninto bahwa itu hukumnya wajib, kada ada ya rasa takutan lawan Tuhan, santai ya. Nabi pian bila nak hujan tuh labat apalagi lawan angin-anginnya, Nabi itu kada duduk tuh berdiri kunyuk-kunyuk sidin tuh. Takut lawan Allah sidin. Jangan-jangan Allah ini murka apakah tuh Nabi. Kita santai benar murkuan. Ya. Ini fenomena alam yang luar biasa aja. Coba ambil ke kamera tuh kada ada rasa takutan lawan Tuhan. Kalau Nabi langsung takutan sidin, itu Nabi. Nah, kita minimal ada berisi rasa takut terhadap siksa-siksa Allah tuh minimal sudah di hati ada. Rasa takutan kalau kupina dipukuli orang di kubur. Nah, kada sempat bertaubat, siksanya pedih benar. Takutan itu. Takutan kalau kupina seorang tercabut iman karena
menurut riwayat dalam kitab Tangkihul Qaul adalah apabila kita minum minuman keras tuh, itu 40 hari ibadah kita tuh ditolak oleh Allah. 40 hari ibadah kita ditolak oleh Allah. Nah yang orang itu biasa kenapa? Ya ada ibadah juga. Jadi kan ada masalah sembahyang nggak ada apa ada, jadi kan ada memikirkan ditolak adanya, nggak ada sembahyang juga. Nah ini kita nih misalnya tak minum-minum yang kada bagus kan misalnya itu 40 hari ibadah kita ditolak. Dan seandainya wafat di dalam 40 hari itu wafat bi ghairi iman, kada ada iman. Nah, itu yang kita takutakan. Kalau pian membaca dalam kitab yang sejarah-sejarah yang apa akibat minum keras tuh itu ngeri benar pian. Ngeri. Nah maka sakurang-kurangnya kita menimbulkan di hati rasa takut lawan Allah, sakurang-kurangnya takutan lawan siksa Allah, itu sakurang-kurangnya supaya kita berpikir menggawi yang kada bagus tuh berpikir. Nah, imbah itu kurang diantaranya lah. Ini misal kenapa banyak kita berisi ada juriyat keturunan yang kada bagus, misalnya baik dari sisi akhlak, sisi penyakitan, sisi fisik segala macam. Mungkin abah mamanya itu dahulu waktu yang haratan yang itu abahnya haratan mabuk, mamanya haratan sama pada mabuk juga kayak itu. Lalu menghasilkan anak yang kada bagus akhlaknya atau mungkin fisiknya yang rusak. Nah, diantaranya tuh akibatnya. Cuma jar guru bahari lah yang menjadikan anak kita tuh ada gangguan suatu hari itu gara-gara ke abah lawan mamanya tadi ini perhatiannya rusak. Nah, misalnya ini contoh kita bisi bini kita ini kada ketujuh lawan mintuhan, sarik lawan mintuhan kada ketujuh. Nah lalu beranak, anak ini kena kada bagus akhlaknya juga. Kada bagus akhlaknya. Ada sifat dahulu yang kada bagus di dalam diri anaknya kena menimbul. Nah, gara-gara gawian si kuitannya tadi. Apalagi kena sudah ada kada bagus dahulu, bibitnya dahulu kada bagus. Karena lingkungannya pula kada bagus, mudahainya rusak. Nah, maka lalawanannya pulang mulai dari sebelum kawin sampai nikah sampai kawin anak bayi itu-ituan. Nah, babacaan bagus, akhlak yang lakinya pemurah, bininya pemurah. Nah, anak tuh bisa wali itu. Sebab anak ini cerminan dari kuitan. Berdoa maulahnya. Pokoknya setengah jam tuh berdoa aja, belum lagi macul salawar berdoa aja dulu. Benar, macul salawar begimit pulang sekali macul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insal nih. Tapi mau sudah bertelanjang tuh harus lagi bacaan di hati aja, musyahadah aja lagi. Yang dikuati, mau sudah yang bertelanjang tuh jangan bertelanjang tuh la ilaha illallah, jangan. Sebab tasbihnya tuh sudah 2 kali 100. Jadi jangan lagi yang montong hanya musyahadah aja. Arti musyahadah ini memandang kebaikan Allah yang ada di awak bini. Bini pun memandang kebaikan Allah yang ada di awak laki, itu aja lagi. Nah, beradu musyahadah. Maka itu jangan mudah kayak yang berzikir berhimat. Salah itu. Itu haram hukumnya Apalagi wahai hartan yang masuk bendanya itu. Lalu berzikir pian kan haram hukumnya. Tidak boleh. Berzikir tuh di hati aja. Nah, yang paling bagus di hati an-nafi' asmaul husna. An-nafi' nafi'un, nafa'a yanfa'u fahuwa nafi'un. Nah, asmanya an-nafi', Allah yang memberi manfaat. Nah, itu di hati. Pahartan yang pian yang hartan yang gitu Minta. Jadi di hati itu an-nafi', 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 Allah yang memberi manfaat. Maka anak itu kena bagus benar bermanfaatnya bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi seluruhnya bermanfaat. Nah, ibarat itu pas haratan yang itu tuh bayangkan wajah seorang wali Allah Ta'ala.
Nah, yang laki kayak itu, yang bini kayak itu. Jadi mudah-mudahan anak kita kena besi sifat-sifat mengkaya si wali ninto. Dibayangkan waktu ayah keluar ninto nah. Keluar yang mencuratnya ninto. Nah, sambil an-nafi bayangkan, jangan pian membayangkan Abu Jahal. Oh iya itu tuh jangan. Kita sarik lawan orang, waktu itu jangan tambah bawa sarik. Karena tahun umpat kena anak kita kayak itu, anunya sifatnya, wayah yang kayak itu tuh. Lihati dulu gambar, misalnya gambar guru sekumpul, misalnya lihati dulu sampai berapa jam nggak dulu nama lihat. Nah, hanya masuk kamar. Nah, kayak itu caranya. Tapi ini rahasia, karena beda di mana aja pian. Rahasia tuh caranya tuh supaya anak tuh soleh. Di antaranya kayak itu hati kita waktu yang baulah itu kayak itu. Nah, amun seorang murid bang takutnya tuh lebih tinggi dari orang biasa. Kada boleh takutnya tadi takut dengan azab Allah. Sebab kalau kita takutnya dengan azab Allah, takut dengan azab Allah, itu kena bila inya wayah dalam keadaan beribadah bisa hilang rasa takut. Inya 24 jam baik kelakuan. Ya kalau nah, maka karenanya merasa dirinya baik aja bisa kada ada takutan lawan Tuhan. Padahal takut tadi disuruh ada di setiap keadaan. Tapi karena inya takutnya karena siksa aja, sedangkan yang disiksanya orang yang berbuat maksiat, sedangkan inya kada menggoi maksiat, bisa hilang takut lawan Tuhan. Padahal takut itu kewajiban hati. Nah, kayak apa caranya supaya takut itu tetap ada di hati walaupun inya dalam keadaan beribadah? Nah, maka seorang murid nih takut bukan karena perbuatan Allah yang bisa menyiksa, tapi takut dengan sifat-sifat Allah. Pinandu dengan sifat-sifat Allah. Allah itu Al-Qahar, Al-Muntaqim, Al-Jabbar. Ibah itu pulang pinandu Allah berisi sifat yang ke-21. Nah, ini nih. Jadi jangan ingat 20 aja belajar. Ada yang ke-21 sifat Tuhan. Jaiz, fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Allah Ta'ala kada wajib bagi sidin memasukkan orang yang ahli ibadah ke dalam surga, kada wajib. Allah kada wajib memasukkan orang yang ahli maksiat ke dalam neraka, kada wajib juga bagi Allah. Bagi Allah apa hukumnya? Jaiz, tasarahku aja Tuhan. Nah, muntasarah Allah Ta'ala, apa kita? Jadi kita tetap takutan walaupun dalam keadaan beribadah. Jangan rasa, surga sudah aja, rasa lilihatan aku surga aja. Jangan. Jangan. Nah, apalagi umur kita masih anom, jangan. Banyak takut kita lawan Tuhan walaupun dalam keadaan beribadah. Nah, takutnya kita lawan Allah waktu beribadah itu termasuk bagian dari membesarkan Allah Ta'ala, ta'zim kepada Allah. Nah, sebab Allah pang baka hendak mun kehendak kita ni kada sesuai dengan kehendak Allah, kada jadi hasil. Kehendak kita masuk surga, kehendak Allah lain, kada jadi hasil walaupun kita beribadah. Nah, maka orang-orang wali ini tuh takutan lawan Tuhan itu kada berlebihan, karena yang ditakuti itu sifat Allahnya, bukan perbuatannya, bukan siksanya. Yang ditakuti itu sifat sidin. Nah, ini hasil dari belajar sifat 20. Jadi bila kita takut dengan azab Allah, bila kita dalam keadaan beribadah bisa hilang rasa takut karena kita beribadah bang. Takut dengan azab Allah itu ada bila kita wayah bermaksiat. Ya kalau wayah beribadah bisa kada takutan. Nah, maka mengkawat tingkatkan takut kita tuh lawan Tuhan bukan karena siksanya, tapi takut karena mengenal akan sifat-sifat Allah tadi. Nah, tapi jarang bang terjadi, walaupun ada orang yang ahli ibadah ujung-ujungnya masuk neraka, jarang terjadi walaupun ada. Tapi kita takutan siapa tahu kita tuh bagian dari yang ada nih tuh ya kalau. Nah nih tuh kebanyakannya kayak ini papalingannya. Orang yang ahli maksiat masuk surga tuh kebanyakannya. Tapi itu sudah betanto juga musilah kita kan masuk di situ. Nah, khawatir juga kita. Nah, jadi takut inilah ada perasaan takut. Amun sudah sampai ke Tuhan, kada ada perasaan takutan sama Tuhan. Maka Pak kada mau orang yang sudah Tuhan ini kada berpikir nak bertaubat karena kada ada rasa takutan sama Tuhan. Nah, maka untunglah ada orang
sudah umur tua, diberi Tuhan musibah, dijulungi Tuhan bala, baik di dirinya atau di rumah tangganya, tuh untung benar. Itu warning bagi Allah, warning dari Allah untuk orang tadi supaya timbul kesadaran. Ini membola-bola kalau kuana dipadahi kada masih gelal masih. Maka kita santai aja. Sudah madahi cukup sudah, ya sudah barangnya. Bisa ya Allah mengurus kena. Jadi Allah Taala ini dijulungi sidin kena musibah. Dahulu gagah kau buka ini tuh sekarang kada kau lagi separuh awak stroke. Nah, maka musibah yang datang ke diri kita ini sebenarnya itu didikan Tuhan supaya hati kita yang wayah dapat musibah itu timbul kena perasaan bersalah, perasaan banyak dosa, timbulan tuh di hati itu. Nah, timbulan di hati, jadi hikmahnya ganal benar sebenarnya. Yang musibah-musibah ini menyadarkan orang-orang yang kadangkala kadakawa dipadahi. Nah, cuma secara umum lah yang takut tadi, nah bilainya kada ada rasa takutan lawan Tuhan, baik lawan siksanya bisa tagawi kena maksiat yang tadi, yang berjudi, minum-minuman keras tadi. Nah, sakurang-kurangnya kita berisi rasa takut terhadap siksa Allah. Kalau umur belum 40 itu banyak takutan lawan Tuhan. Kalau umur sudah lebih 40 banyak harap lawan Tuhan. Apalagi sudah angal-angal nah meninggal, Israel sudah di muara lawang. Nah, jam misal. Nah ini jangan ditakutani urusan neraka. Yang sudah parak meninggal nih dikisahkan tentang surga, tentang rahmat Tuhan, tentang keampunan. Nah kayak itu. Jangan jadi keluarga yang ini harus paham-paham juga. Kita yang berhilang harus mengerti yang meninggal ini orangnya, apalagi umur sudah tua, kisah itu kisah yang rame-rame, kisah rahmat Allah, kisah ampunan Allah. Maka itu kisahnya jangan kisah hari-hari, kisah neraka aja. Ngeri sih mendengar. Maksudnya hendak yang gageringan itu. Jadi umur mau sudah 40 ke atas, apalagi sudah gageringan, berbahan ya itu bagi keluarga harus paham kisah surga. Jadi situ kisahnya kisah rahmat Allah yang luas. Nah, jadi umur yang sudah parak gion banyak mengharap lawan Allah. Namun kita masih gagah saraba kuat, bahasa Arabnya tuh pengajungan. Nah, apa yang berarti pengajungan? Nah, ini banyak takut lawan Tuhan. Jangan model kayak harap-harap tuh dosa, banyak takutan lawan Tuhan. Tapi mun sudah yang saraba lamah. Nah, saraba lamah. Setengah jam menghidupi kada hidup-hidup. Sejam tambahin kada hidup-hidup juga. Garing pulang. Nah ini banyak-banyak dibayang-bayangi akan rahmat-rahmat Allah dikisah-kisahkan supaya si din itu tenang. Lalu kada ada lagi perasaan rasa was-was. Bahkan kita disuruh waktu itu bersangka baik lawan Tuhan. Sangka baiknya Allah Ta'ala merahmati lawan aku, memudahkan kematianku, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosaku dan memasukkan aku ke dalam surga. Itu sangka baik orang yang hendak meninggal. Maka itu jangan ditakutani sih din, bahaya. Ini garing kesannya kuitan nih, bahaya. Adalah pina merasa-rasa Israel datangnya. Yang anak sikung pulang baca Yasin. Kuitan masih yang kilip-kilip mata, terus jangan baca Yasin. Kilip-kilip mata lain, sini sudah kada sadar lagi. Nah, ayo aja. Ini masih berpandir kawa untuk sabigi masih talus kamontong. Bacakan Yasin, bungolnya kuitan baca Yasin ini menuju aku lekas mati kah? Hah? Bacakan Yasin jangan. Kuitan tersinggung kuitan, sekalinya sini sigar pulang, berumur pulang 50 tahun. Lebih ini pulang ke sini sampai. Nah, maka seorang membaca Yasin tadi diingatkan sidin tuh, yang mana durhaka aja sidin. Nah. Jadi membacakan Yasin tuh bila sudah si yang garing kada sadar lagi. Nah, itu aja lagi mata bepijiman atau bebuncalak cuma terawang mata itu bacakan Yasin. Namun kalau bepandirpin kayak apa aja, aku hendaknya cindol ya. Nah, jangan bacakan Yasin itu masih ada cindolnya. Itu masih garing harap sembuh ada. Nah, kayak itu. Nah, jadilah ini rahasia panglah cuma bagus saya tahu ya kalau ada keluarga kita meninggal masih sadar tapi di kadada harapan sembuh tapi masih sadar, pandirakan kisahkan tentang kebaikan-kebaikan Allah terhadap hamba-hambanya.
Nah, Allah maha luas rahmatnya, Allah maha pengampun. Itu contohnya semalam tuh nah. Orang sidin tuh asalnya kada bagus juga, akhirnya ini baik masuk surga. Kisahkan kisah-kisah yang bagus-bagus supaya orang tadi berisi sangkaan baik lawan Tuhan. Nah, kita arahkan supaya yang hendak meninggal nih berisi sangkaan baik lawan Tuhan, bahwa Allah mengampuni dosa-dosa sidin, Allah memberi rahmat lawan sidin, Allah memasukkan sidin ke dalam surga. Nah, itu kita arahkan ke situ. Sebab jar Allah Taala, aku tergantung sangkaan hambaku. Nah, tergantung sangkaan hambaku. Allah Taala nih, apabila kita menyangka yang hendak mati ini menyangka Allah masukkan ke dalam surga, dikabulkan Tuhan. Ada kalau kisah di Usperiah, orangnya sudah hendak masuk neraka, nah cuma berlambat berjalan. Disuruh malaikat cepat berjalan, tak berlambat sidin. Jadi jar malaikat nih, napa ya Allah pindah lambat berjalan nih? Jar takoni pang, napa garangnya berlambat berjalan? Hendak masuk neraka sudah nih putusan. Cuma jalan pengantin. Lambat. Ditakuni oleh malaikat oleh Allah Taala, "Oh, wahai hamba, kenapa nyawa lambat?" Ulun ini berpikir kalau kopian mengiau pulang. Mengiau. Kenapa garang ulah aku mengiau jaro Tuhan? Kalau kopi napian menyuruh kada jadi masuk neraka. Hah? Sangka baik kada nih? Oh, kayak itu kah? Sangka nyawa, mengkaitunya masuk surga aja sudah. Hah? Padahal sudah putus masuk neraka nih. Pikirkan Allah halus. Ada nih kita nih kan belum wafat nih. Belum wafat lagi, belum putus lagi, disuruh bersangka baik makin nyai. Nah, ini tuh wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.